Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Haji Misbah, haji merah yang memadukan Islam dan komunisme. Muhammad Misbah atau Haji Misbah adalah tokoh unik dalam sejarah Indonesia. Di samping menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ia juga dikenal sebagai penganut setia komunisme. Misbah sangat mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sekaligus mengidolakan Karl Marx. Sohogi menjuluki Misbah sebagai haji revolusioner. Sebagai seorang yang berpikir radikal, Misbah memperjuangkan anti kolonialisme. Pemikiran Misbah tentang aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dan Marxisme ditujukan untuk menentang penindasan kolonial Belanda. Jauh sebelum orasi dan perjuangannya menggema di beberapa surat kabar sepanjang dekade 1910-an dan 1920-an, masa kecil Misbah tergolong biasa saja. Ia lahir di Kampung Kauman, Surakarta pada 1876 dari keluarga pedagang batik yang cukup berada. Orang tuanya memberikan nama kecil Ahmad. Pendidikan Ahmad diawali dengan ngelmu di pesantren. Kemudian ia menuntut ilmu pengetahuan dasar di sekolah Bumi Putra Ongkoloro selama 8 bulan. Perpaduan belajar di sekolah agama dan sekolah umum memberikan Ahmad perspektif yang luas terhadap lingkungan sosialnya. Meski datang dari keluarga saudagar sekaligus pejabat muslim di Keraton Solo, tak lantas membuat Ahmad berperilaku layaknya ningrat. Ia justru digambarkan sebagai pribadi yang ramah kepada siapa saja, termasuk rakyat miskin dan sangat alim. Lulus dari sekolah Bumi Putra, Ahmad langsung meneruskan usaha dagang ayahnya. Di bawah pengawasannya, bisnis batik keluarga Ahmad menjadi sangat maju. Kebetulan bisnis batik di awal abad ke-20 memang tengah melejit, tak lagi menjadi pengepul. Ahmad berhasil membuka rumah pembatikan sendiri di kampungnya. Rupanya berdagang tak membuat Ahmad berpuas hati. Ia justru tertarik pada gejolak sosial politik yang mewarnai tanah Jawa di permulaan abad ke-20. Ketertarikan Ahmad bermula dari kesukaannya membaca surat kabar Dunia Bergerak. Surat kabar berhaluan kiri itu diterbitkan oleh Indische Journalsbond, sebuah organisasi pers pribumi bentukan Sarekat Islam. Memasuki usia dewasa, Ahmad kala itu telah menikah dan beralih nama menjadi Darmodiprono, memutuskan pergi berhaji. Sepulang dari ibadah haji, ia mengambil nama Islam Muhammad Misbah. Di saat bersamaan, keinginan untuk terjun ke dunia pergerakan semakin bulat. Haji Misbah pun bergabung ke IJB pada 1914. Perjuangan Haji Misbah melawan penindasan pemerintah kolonial dimulai dari balik meja redaksi. Sepanjang 1915 hingga 1919 ia berkenalan dengan haji-haji tokoh pergerakan dari Surakarta dan Yogyakarta, termasuk diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sepanjang tahun-tahun itu pula Misbah giat menulis untuk surat kabar Medan Muslimin 1915 dan Islam Bergerak 1917. Sekitar April 1919, Misbah membuat karikatur di surat kabar Islam Bergerak yang menyebut kapitalis Belanda suka menindas petani dengan membebani mereka dengan kerja paksa, upah yang kecil, dan pajak yang tinggi. Tak hanya pemerintah kolonial, penguasa-penguasa feodal termasuk Pakubuwono X yang terkenal lengket kepada Belanda pun dicerca. Retorika khas Haji Misbah
berhasil menggerakkan aksi mogok petani di beberapa perkebunan Belanda di tahun 1919. Sikapnya yang terlampau vokal perihal ketimpangan hubungan antara penguasa dengan kaum pekerja membuat Misbah dikejar-kejar pemerintah kolonial. Ia akhirnya dibunuh pada 1920 atas tuduhan penistaan. Penjara tampaknya telah menempa Misbah menjadi pribadi yang baru. Selama dalam tahanan, dia banyak bersosialisasi dengan para aktivis Indische Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV, embrio Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dari dalam penjara, Misbah mulai mengenal Marxisme. Setelah terbebas dari penjara di tahun 1922, Misbah dan para pendukungnya berhasil mengambil alih medan Muslimin dan Islam bergerak. Di sanalah ia dengan lantang menunjukkan sikap menentang kapitalisme. Akibatnya, hubungan antara Misbah dengan Partai Sarekat Islam jadi tak harmonis. Misbah juga mulai menyerang organisasi-organisasi pembaruan Islam seperti halnya Muhammadiyah. Ia menjuluki mereka sebagai kapitalis muslim. Kritik tersebut dikeluarkannya dalam Medan Muslimin edisi 20 November 1922 dan Islam Bergerak edisi 10 Desember 1922. Alasan Haji Misbah memerangi kapitalisme menurut pandangan sang haji, kapitalis merupakan kaum serakah yang menebar kedoliman dan kekejian. Sebagaimana keyakinan kaum-kaum tersebut harus diperangi. Saat tengah menyampaikan pemikirannya ini, Misbah turut mengutip surat An-Nisa ayat 75 yang menyerukan anjuran berperang melawan kedoliman. Misbah juga pernah mengutarakan pemikiran serupa lewat surat kabar Islam Bergerak pada 1922. Misbah menggambarkan tentang terbelenggunya rakyat Indonesia yang mayoritas Islam akibat ulah kapitalisme dan imperialisme yang ia sebut penuh tipu muslihat. Misbah kerap menyebut kecenderungan para penguasa feodal dan para polisi yang suka menindas rakyat kecil, sementara kelompok kapitalis menghisap tenaga para buruh tani. Hal ini menimbulkan kemiskinan terstruktur. Misbah percaya seharusnya seorang muslim dapat bersatu memerangi keburukan tersebut. Berbekal pandangan yang kemudian populer dengan sebutan Islam komunis, sejak 1923 Misbah muncul sebagai propagandis PKI dan SI Merah yang efektif. Bahkan ia sempat naik podium untuk berorasi dalam Kongres PKI atau SI di Bandung dan Sukabumi pada Maret 1923. Misbah berargumen sudah kewajiban seorang muslim untuk mengakui hak-hak manusia, sama halnya dengan program-program komunis. Misbah juga yakin dengan memilih jalan komunis, siapapun masih bisa menjadi seorang muslim sejati. Orasi Misbah pada perhelatan kaum kiri tersebut menginspirasi para haji dari pulau seberang. Salah seorang haji yang terkagum-kagum mendengar pidato Misbah ialah Haji Datuk Batuah yang kemudian mendirikan Sarekat Rakyat di Padang pada November di tahun yang sama. Pada Juni 1924, Haji Misbah kembali ditangkap pemerintah kolonial atas tuduhan agitasi di wilayah Surakarta. Ia lantas dibuang bersama keluarganya ke Penendi, Manokwari. Meskipun terasingkan, perjuangan Misbah belumlah berakhir. Di Manokwari, Misbah justru lebih banyak berinteraksi dengan suku-suku pendatang lain. Bersama-sama mereka membentuk komunitas Islam dan mendirikan masjid untuk beribadah. Selain itu, Misbah juga masih berjuang mengemukakan pemikirannya melalui beberapa surat kabar di Jawa yang pernah diampunya. Selama dalam pembuangan, Misbah berteman dengan Haji Muhammad Abu Qasim, pemilik perusahaan jasa pengiriman dari Ambon ke Manokwari.
Melalui Abu Qasim, Misbah kerap memesan buku dan majalah yang diterbitkan organisasi-organisasi Islam modern di Jawa. Kuat dugaan, melalui Abu Salim pulalah Misbah mengirimkan tulisan-tulisannya. Tulisan tersambung Misbah yang berjudul Islam dan Komunis ditulis ketika ia berada dalam pengasingan di Manokwari. Tulisan tersebut dimuat secara berkala di Medan Muslimin yang terbit berurutan sebanyak 6 kali sepanjang tahun 1925. Sebelum meninggal di tahun 1926, Misbah sempat mengeluarkan tulisan terakhir. Tulisan berjudul Nasihat terbit di Medan Muslimin dan berisikan pesan kepada rekan seperjuangannya agar tetap melakukan pergerakan melawan kedoliman berlandaskan agama. Itulah tadi tentang Haji Misbah, haji revolusioner yang memadukan antara ajaran Islam dan pemikiran Marxisme yang digunakan untuk perjuangan memerangi kolonialisme. Sampai jumpa lagi di konten video lainnya. Terima kasih.